Menurut Piritim Sorokin, sistem stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang teratur. Mereka yang punya barang atau sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak atau menduduki stratifikasi atas, dan sebaliknya mereka yang memiliki sesuatu dalam jumlah relatif sedikit, bahkan sama sekali tidak punya, maka akan dipandang berkedudukan rendah. Menurutnya, stratifikasi sosial adalah sistem-sistem berlapis-lapis dalam masyarakat atau pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Contohnya, pada masyarakat dari berburu hewan, alasan utamanya adalah kepandaian berburu. Sementara itu, pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, kerabat pembuka tanah atau yang dianggap asli dianggap sebagai orang-orang yang menduduki lapisan tinggi. Ascribed status merupakan status yang diperoleh seseorang secara alamiah. Proses yang melekat dalam diri seseorang diperoleh tanpa melalui serangkai usaha. Beberapa status sosial yang melekat pada seseorang yang diperoleh secara otomatis diantaranya yaitu: pertama, status perbedaan usia; 2, stratifikasi berdasarkan jenis kelamin; 3, status yang didasarkan pada sistem kekerabatan; 4, stratifikasi berdasarkan kelahiran; 5, stratifikasi berdasarkan kelompok tertentu. B. Achieved status merupakan seseorang yang disandangnya karena diperoleh melalui perjuangan. Pola-pola ini biasanya banyak terjadi di struktur sosial yang telah mengalami perubahan dari pola tradisional ke arah modern. Pertama, ada stratifikasi berdasarkan jenjang pendidikan; kedua, stratifikasi senioritas; ketiga, stratifikasi di bidang pekerjaan; keempat, stratifikasi di bidang ekonomi. C. Assigned status yaitu status sosial yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang karena pemberian. Akan tetapi, status sosial yang berasal dari pemberian ini sebenarnya tak luput dari usaha-usaha seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan usaha-usaha tersebut ia memperoleh penghargaan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Dalam sistem lapisan masyarakat terdapat unsur-unsur di dalamnya. Pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. 2. Sistem pertanggaan yang diciptakan para warga masyarakat. 3. Kriteria sistem pertentangan yaitu apakah didapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, memiliki wewenang atau kekuasaan. 4. Lembaga-lembaga kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perubahan, keanggotaan pada suatu keorganisasian atau yang lainnya. 6. Pentingnya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan tertumpuk pada kenyataan yang berlainan. Dengan demikian, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Kesimpulannya adalah stratifikasi sosial berasal dari kiasan yang memberi pemahaman perihal keadaan masyarakat manusia pada umumnya, seperti yang dituturkan salah seorang tokoh sosiologi yaitu Piritim Sorokin, bahwa yang dinamakan dengan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, secara hierarkis. Perwujudan adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Dalam kehidupan masyarakat biasanya selalu terdapat perbedaan status antara orang satu dengan lainnya.